dirayakan di seluruh dunia. Ya, Natal berasal dari bahasa Portugis yang artinya kelahiran. Ya, jadi Natal memang merayakan kelahiran Yesus Kristus. Ya, Kristus ke dunia ini. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dengan cara ya dilahirkan sama seperti manusia pada umumnya. Karena dia meninggalkan sorga mulia, meninggalkan kemuliaannya untuk tujuan penyelamatan ya bagi kita manusia, bagi dunia. Jadi kelahirannya dirayakan ya. Dan kita membaca di dalam Alkitab kisah-kisah di seputar kelahiran Yesus atau kisah-kisah di seputar Natal. Ya. Kita melihat membaca orang Majus ya, berkali-kali dijelaskan di tempat ini orang Majus datang dari jauh karena tidak ada plane, tidak ada pesawat, tidak ada kereta, mobil, motor saat itu ya, mereka naik onta, mereka berjalan dan itu berbulan-bulan untuk sampai kepada ya Yesus ya, Yesus kecil. Untuk apa? Untuk menyembah Yesus. Jadi kita membaca di Alkitab bagaimana cara orang Majus menyambut kelahiran Yesus atau menyambut Natal. Di dalam kitab Matius 2 ayat 2 ya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bagaimanakah caranya orang Majus ini menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus? Caranya adalah dengan datang untuk menyembah. Datang untuk menyembah. Dan menyembah tidak dengan tangan kosong, tetapi memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ya, satu persembahan yang berharga. Itulah cara orang Majus menyambut Natal atau kelahiran Yesus. Mari kita lihat lagi ya di seputar Natal. Ya, siapa lagi mereka yang menyambut kedatangan atau kelahiran Yesus? Gembala-gembala di padang. Kalau tadi orang Majus ya adalah orang yang berpendidikan, ya orang yang punya kekuasaan, ya datang dengan membawa persembahan. Tetapi para gembala ini kita tahu adalah orang-orang sederhana yang nggak punya emas, nggak punya kemenyan, nggak punya mur, ya orang-orang sederhana. Ketika malaikat datang memberitahu kepada para gembala, ya di dalam kitab Lukas 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Dengan cara apakah para gembala ini menyambut kelahiran Yesus atau menyambut Natal? Dengan cara memuji dan memuliakan Allah. Jadi kita sudah melihat dua pihak. Ya, bagaimana mereka menyambut ya Natal kelahiran Yesus. Yang pertama tadi dengan menyembah, mempersembahkan sesuatu, ya. Lalu yang kedua, ya para gembala mereka menyambut Yesus dengan memuji dan memuliakan Allah. Apakah ada lagi di seputar kelahiran Yesus? Di dalam kitab Lukas 2 ya pasalnya yang ke-36 ada seorang nabi pada masa itu ya. Lukas 2 ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi Hana ya, dia seorang nabi perempuan dan sebagai nabi dia tahu ya ada seorang Mesias ya yang turun dari sorga yang akan datang untuk menyelamatkan isi dunia, untuk menebus manusia. Dia menanti-nanti, dia menunggu, ya, dia berdoa sebagai seorang nabi ya, dia punya hubungan yang dekat dengan Allah. Dan ketika dia melihat
bayi Yesus, dia tahu secara roh bahwa inilah anak yang dijanjikan ya oleh Allah sebagai Mesias, sebagai penebus. Lalu dikatakan, dengan cara apa seorang nabi, Hana, Nabiya, menyambut kelahiran Yesus, menyambut Natal dengan cara mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang Yesus, berbicara tentang pribadinya Yesus. Ya, nah, sudah 3 yang kita lihat seputar kelahiran Yesus. Bagaimana cara mereka merayakan Natal. Dan yang keempat, ya, Lukas 2 ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Sama seperti Hana, Simeon juga menanti-nantikan Mesias, ya, yang dari Allah, yang dijanjikan sejak zaman Perjanjian Lama, dijanjikan akan ada seorang pembebas, seorang juru selamat, seorang Mesias yang akan datang dari surga. Simeon tahu, ya, jadi dia menantikan penghiburan bagi Israel, karena Israel inilah, ya, bangsa pilihan Allah yang saat itu dalam keadaan sangat terpuruk. Dan ya, ayat selanjutnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi. Selanjutnya, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi Simeon menanti-nantikan, ya, Mesias, dan ketika dia melihat bayi Yesus, dia tahu inilah dia, inilah anak yang dijanjikan, yang akan menjadi besar, Mesias, penebus atau Kristus. Dan dengan cara apakah Simeon ini menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus? Dikatakan Simeon memberkati mereka. Simeon memberkati mereka. Jadi cara Simeon merayakan Natal adalah dengan memberkati Yesus dan keluarganya, yaitu Maria dan Yusuf, orang tua dari Yesus. Saudara, ini menarik. Kenapa? Karena biasanya kita minta diberkati oleh Tuhan. Tuhan, berkatilah saya. Berkat itu banyak. Ada berkat materi, ya, ada berkat rohani. Ya, ketika saya, ya, membuat saudara saya, memuji saudara, sehingga saudara yang tadinya terpuruk akhirnya, iya ya, saya bisa kok, saya mampu, iya ya, saya bangkit. Saya hanya memberikan kata-kata, saya nggak kasih uang, nggak kasih materi. Tapi saudara yang tadinya sudah putus asa, akhirnya, iya ya, saya bangkit lagi. Itu sudah berkat. Ya, berkat itu tidak hanya selalu uang atau materi, walaupun kadang-kadang ya dibutuhkan juga berkat-berkat materi, betul ya? Nah, berkat itu macam-macam. Ketika saudara sedih, ya, semua orang menolak saudara, lalu saudara ada orang yang memberikan sukacita, ya, ajak ngobrol, akhirnya jadi lupa kesedihan, ajak doa, itu adalah berkat. Ya, ketika saudara salah jalan, kita salah jalan, lalu ada orang yang kasih tahu, iya ya, saya nggak boleh begini, ya, saya mau kembali lagi kepada Tuhan, saya tinggalkanlah cara hidup saya yang salah. Akhirnya kita jadi benar, jadi lurus. Itu juga adalah berkat. Jadi teguran juga adalah berkat. Disiplin, pendisiplinan adalah juga berkat. Kadang-kadang hukuman juga adalah berkat. Ya, kadang-kadang hukuman yang kita alami itu juga adalah berkat. Karena hukuman itu membuat kita jadi sadar, membuat kita jadi kembali kepada jalan yang benar. Jadi yang namanya berkat itu macam-macam. Nah, di sini dikatakan Simeon memberkati Yesus dan memberkati orang tua dari Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana, apakah kita bisa nggak kita memberkati Allah? Bisa. Ketika Allah dipuji, dimuliakan dengan cara yang sangat tulus, kira-kira Allah senang nggak hatinya? Disenangkan. Dan ketika Allah disenangkan, artinya kita sedang memberkati Allah. Ya, Allah menginginkan agar banyak orang percaya kepada Yesus, bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Lalu kita berjuang, kita lakukan sesuatu sehingga ada orang-orang yang bertobat, ada
ada orang-orang yang akhirnya kembali kepada Allah. Kira-kira Allah senang nggak? Senang. Dan ketika Allah disenangkan karena saudara melakukan perintahnya, itu artinya saudara memberkati Allah. Ketika saudara memberitakan firman, memberitakan Injil sehingga banyak orang menjadi percaya, ada orang-orang yang percaya, saudara membicarakan tentang Yesus, menyampaikan tentang Yesus, ya, lalu orang mendengar dan orang menerima. Kira-kira Allah disenangkan nggak? Disenangkan. Itu artinya, ya, kita sedang memberkati Allah. Nah, jadi dari contoh keempat ini, itulah yang dilakukan orang-orang di sekitar kelahiran Yesus. Itulah cara mereka menyambut Natal. Ya, saya ulangi, ya, ada orang Majus yang menyambut Natal dengan cara menyembah dan memberikan persembahan. Ada para gembala yang menyambut Natal dengan memuji dan memuliakan Allah. Ya, ada Hana yang menyambut Natal dengan mengucapkan syukur dan berbicara tentang Yesus, bukan tentang saya, bukan, tetapi membicarakan tentang Yesus. Lalu ada Simeon yang menyambut Natal dengan memberkati Yesus, ya, dan memberkati Maria, ya, memberkati orang tua dari Yesus. Itulah yang mereka lakukan di dalam merayakan Natal. Nah, sekarang saya mau masuk kepada zaman saat ini. Saudara, tadi di awal saya katakan seluruh dunia merayakan Natal. Kita mulai dari orang-orang yang bangsa-bangsa yang gak percaya kepada Tuhan Yesus. Cara orang merayakan Natal kan beda-beda. Pribadi kita, cara kita merayakan Natal beda. Masing-masing keluarga, cara merayakan Natal beda. Masing-masing suku, cara merayakan Natal beda. Masing-masing bangsa dan negara, cara merayakan Natal beda. Betul ya? Nah, ada bangsa-bangsa atau negara atau bangsa atau wilayah yang merayakan Natal sebagai tradisi dengan cara yang meriah. Ya, contoh, ya, kalau saudara pelajari, ya, contohnya di Rusia ada bagian-bagian tertentu yang mereka merayakan Natal dengan meriah. Ya, kita senang deh kalau lihat-lihatnya, kita senang. Ya, perayaan Natal di salju, ya, cara mereka mendekor sesuatu, berpenampilan, ya, cara mereka mempersiapkan makanan di malam Natal, di hari Natal. Kita senang lihatnya, kita senang nonton mereka, lalu kita tiru-tiru, ya. Tetapi walaupun mereka meriah, walaupun mereka merayakan dengan luar biasa, ada banyak mereka yang merayakan tanpa iman kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus, memang tidak percaya Yesus. Kita tahu sebagian besar mereka adalah orang-orang yang ateis. Kita akan terkejut kalau mereka itu ternyata merayakan Natal dengan luar biasa, dan cara mereka merayakan Natal kita tiru-tiru. Nah, padahal mereka tidak punya iman kepada Yesus, mereka nggak ada memberitakan Yesus, mereka nggak ada ucapan syukur kepada Yesus. Tradisilah yang mereka rayakan. Ya, dan karena kebetulan mereka punya ekonomi yang tinggi, negara maju, ya, kita lihatnya enak, meriahnya enak, ya, perayaannya enak, kita lihat, ya, menyenangkan mata kita. Padahal mereka merayakan tanpa iman sedikit pun kepada Yesus. Nah, itulah ada orang-orang yang merayakan Natal dengan cara demikian. Lalu, ya, ada juga negara-negara lain, ya, di bagian lain yang sebetulnya mereka Kristen, termasuk di Indonesia. Mereka merayakan Natal dengan meriah, ya, dengan dana yang tidak sedikit loh perayaan Natal itu. Tetapi ternyata si orang-orang Kristen ini belum tentu juga merayakan Natal dengan kerohanian. Ya, mereka hanya senang dengan hura-huranya, senang dengan segala sesuatu yang kelihatan enak dipandang, ya, segala sesuatu yang memuaskan jasmani mereka. Ya, itu orang Kristen. Yang tadi saya bicara bukan orang Kristen, nggak percaya Yesus. Tapi ini orang-orang Kristen pun juga banyak yang merayakan Natal hanya karena apa? Senang dengan perayaannya, senang dengan tradisinya, senang dengan tren, senang dengan hura-huranya. Dan di antara mereka, ya, mungkin ada juga di tengah-tengah keluarga kita atau saudara kita, atau jangan-jangan diri kita sendiri. Ini bukan sedang menunjuk, tapi mari kita mengevaluasi, kita introspeksi diri. Ya, nah, hari ini kita merayakan Natal. Tadi dikatakan merayakan Natal dengan cara apa sih? Menyembah. Dengan cara apa? Memuji
Dengan cara apa? Mengucap syukur dan berbicara tentang Yesus, artinya berbicara tentang firman Allah. Dengan cara apa? Memberkati Yesus. Ya, dengan cara apa? Tadi kita sudah melihat. Jadi sebetulnya inilah yang harus kita lakukan di dalam perayaan Natal. Mungkin saudara berkata, itu sih nggak usah nunggu Natal, Bu Ida. Setiap hari kita harus lakukan itu. Benar, setiap hari kita harus lakukan, ya, menyembah kepada Allah, memuji dan seterusnya, mengucap syukur. Betul, memang itu setiap hari, nggak usah tunggu hari Natal 25 Desember. Hanya saja pada perayaan Natal 25 Desember ini kita harus melakukan evaluasi. Kita harus lakukan perenungan. Apakah benar sepanjang tahun ini hidupku sungguh-sungguh menyembah Allah? Apakah benar sepanjang tahun ini aku sungguh-sungguh memuliakan Allah, mempersembahkan diriku, hidup di dalam pertobatan, berbicara tentang Yesus, memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang lain. Jadi saya mengajak kita semua dan juga mendorong diri saya sendiri, yuk kita melakukan perayaan Natal dengan cara yang benar. Dan untuk itu di hari Natal inilah waktunya kita introspeksi diri. Kita evaluasi, kita lakukan perenungan. Sebetulnya saya ini bagaimana sih? Jangan-jangan selama ini saya jauh dari Tuhan. Hanya Natal saja, ya, saya mau ikut, ya. Atau mungkin kita berpikir, ya, saya kan masih di dunia. Untuk apa? Ya, saya hidup, ya, seperti itu kan gak mungkin orang taat sama Tuhan, gak mungkin orang dekat. Atau mungkin kita pikir nantilah kalau masalah saya sudah beres, ya, baru, ya, saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apapun juga, ya, yang terjadi di dalam diri kita pada masa raya Natal, pada hari perayaan Natal, inilah waktunya kita evaluasi diri, ya. Dan mari kita menyambut Natal dengan cara yang benar, ya. Kita merayakan Natal dengan cara yang benar. Kita sembah Dia, ya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita beritakan tentang Yesus, bicara tentang Yesus, kita sampaikan firman-Nya. Ada banyak orang di luar sana yang tidak tahu jalan pulang kepada Bapa, tidak tahu jalan pulang. Ada orang yang bilang, Bu Ida, rasa-rasanya saya udah terlalu jauh dari Tuhan, udah terlalu jahat, saya gak mungkin lagi kembali, gak bisa. Walaupun hati kecil saya sedih, tapi saya tahu saya gak bisa lagi kembali kepada Tuhan, gak mungkin. Ada orang yang berkata demikian, ya putus asa. Lalu saya sampaikan, bagi Allah tidak ada yang mustahil, asalkan kita membuka diri, kita datang dengan pertobatan. Tuhan bilang begini dan seterusnya. Ada pembicaraan, ada percakapan yang akhirnya membuat orang tersebut merenung, yang membuat orang tersebut akhirnya berkata, ya Tuhan, benarkah Tuhan masih mau menerima aku, dan seterusnya. Pada masa raya Natal ini saya mendorong saudara, berkatilah Allah. Saudara harus memberkati Yesus. Dengan cara apa? Senangkan hatinya. Salah satunya adalah saudara beritakan kepada orang-orang yang tidak pernah gereja, atau orang-orang yang mungkin ke gereja tapi hidupnya, cara hidupnya jauh dari Tuhan. Saudara beritakan kepada mereka, saudara bawa mereka pulang kepada Bapa, ya, dalam arti kembali kepada jalan yang benar. Itu saudara sudah memberkati Yesus, sudah memberkati Allah, ya. Dan jangan lupa, sebelum kita ngomong kepada orang lain, mari kita lihat kepada diri sendiri, ya. Mari di masa raya Natal ini kita senangkan hati Allah. Kalau kita ulang tahun biasanya kita ngarep-ngarep hadiah, ya, entah dari orang tua, dari teman, dari pasangan, dari siapa misalnya, ya. Tapi di masa raya Natal ini mari kita yang berikan hadiah kepada Yesus. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh, serahkan diri dengan sungguh-sungguh, muliakan diri, muliakan Allah dengan sungguh-sungguh, beritakan dengan sungguh-sungguh, berkati Allah. Ya, Natal akan menjadi sangat berharga. Natal tahun ini jangan saudara anggap rutinitas, jangan saudara rayakan dengan biasa-biasa. Mungkin pakaian boleh biasa, perayaan boleh biasa, keadaan kita boleh biasa-biasa aja. Mungkin saudara juga masih kekurangan. Nggak apa-apa secara jasmani, kita biasa-biasa saja. Tetapi secara rohani lakukan sesuatu terobosan. Lakukan sesuatu terobosan, terobosan yang menyenangkan hati Allah, terobosan yang menyenangkan Dia, karena Dia harus dirayakan kedatangannya ke dunia, kelahirannya. Jadi Natal tahun ini jangan biasa-biasa saja. Saudara,
1 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Jadi mulai saat ini saudara akan lakukan perenungan tahun 2023. Saudara menjadi orang yang berbeda. 1 minggu ini adalah minggu refleksi buat saudara. Ya, kalau ada kiri kanan mengajak kita perayaan, yang mengajak kita mungkin ada pesta, ada apa, kita diundang. Ya, sebagai sesama manusia yang kita menghormati, kita ikut bersama dengan mereka, mungkin ada undangan atau apa, tapi jangan lupa bukan itu tujuan kita. Ya, itu kita lakukan karena kita menghormati sesama kita. Ya, kita harus bergaul, ya, kita harus berteman, kita harus ya berbagi kehidupan kita. Ya, tetapi tujuan kita merayakan Natal tahun ini adalah refleksi diri. Ya, kita evaluasi diri, kita jadikan diri kita baru di hadapan Allah. Melakukan Natal dengan cara, merayakan Natal dengan cara yang benar, senangkan Dia.